Keseluruhan pertandingan, menurutmu gimana? Inilah yang publik harus pelajari. Iya. Kita nggak boleh terlalu takut dengan hero yang overpower. Contohnya apa tuh? Contohnya Bruno. Bruno? Ya, tapi sama kita Granger ya tadi ya, kalau nggak salah. Tapi kita bisa tanggulangi. Tanggulangi kayak banjir. Kita bisa tanggulangi itu dengan counter-counter, dengan komposisi hero kita yang pas. Di sini aku, Bung Oret cari Ware dulu. Aku mau bilang nih, lihat Kiminya tuh bener-bener bisa banget untuk nge-zoning out para pemain dari tim IOG. Sedangkan itu lihat Bruno-nya masih survive sampai dipaksa flicker. Tapi harusnya ini bakal tuker 1 untuk 1. Yes, bener dan langsung maju juga ke arah turret ketiganya. Dan ternyata Haritnya masih cukup kuat walaupun terkena stun. Dan Sanstoy masih belum bisa untuk mendapatkan Haritnya, bisa harusnya dapetin dari skill satunya. Dan itu yang Bung Kornet bilang, kalau core juga bisa mengcover seorang tanker. Tadi kita bisa bilang, sebenarnya tankernya itu lagi berbahaya banget ya Bung Kornet ya? Yes, bener Si banget. Sanjinya udah sekarat. Coba di cover, tapi sayang sekali nggak bisa untuk diambil juga. Dan ternyata udah ditukar oleh seorang Vebs. Oke, dan ini ada satu combo yang menarik juga dari tim victim tuh, flicker dari on Huawei-nya dan langsung di wild charge juga. Jadi emang benar-benar musuhnya itu gak bisa gerak sama sekali. Even dia punya Purify, masih ada lagi nanti silence dari Hellcard, tiba-tiba ada wild charge dari Grok juga, ada Bitter Frost juga dari Aurora, Ice Extraction juga. Jadi kayak banyak banget. Oh, damage-nya Bung Kornet. Wow. Banyak banget kayak stun-stun yang diberikan sama tim victim. Nggak cuma dari satu hero, tapi dari 3 hero. Bahkan 4 sama cowoknya. 4. Crowd control 4. Ada 4 crowd control dan Sanstoy memberikan DPS, ya kan? Dan kalau aku bilang, berarti dari tim victim ini dia ngebuktiin kalau misalnya Hellcard dengan emblem marksman-nya tuh berhasil banget ya. Iya, benar. Dan bakal mungkin banyak dicoba oleh para publik di rank. Yes. Touchku. Nggak beda, Pak. Oh, bukan. Beda. Maaf. Nah, tapi aku biasanya kalau misalnya itu aku bakal bikin winter sih kalau musuhnya begini. Iya. Aku bakal bikin winter. Satu-satunya yang menyelamatkan diriku di saat terjepit. Ini nih, pentingnya untuk ngeharas tanker. Aku mau ngasih tahu ya. Jadi kalau kita lagi di dalam keadaan menang, dari tim musuh mencoba untuk melawan atau ngedefense, kita nggak harus langsung ngambil ke core ke arah belakang. Kita bisa bonyokin tanker-tankernya. Kenapa? Karena kita memiliki kemampuan dari segi network dan juga level yang lebih tinggi dibandingkan musuh. Yes, benar. Dan ini ada team fight yang cukup menarik juga. Seperti yang kita tahu kalau hero assassin itu selalu mengincar di belakangnya atau hero-hero yang cukup mengganggu kayak Jawhead nih. Yes. Ini benar-benar dari Rainbow-nya. Itu dia nunggu momen banget, dia ngeluarin ultimate-nya, gelapin layar musuhnya semuanya. Dan akhirnya dia ngincer di belakangnya dulu dan akhirnya ini berbuah hasil. Dia dapetin 2 dari awalnya Jawhead, kemudian ke Bruno-nya bahkan 3 dari 4. seorang Vebs ya. Oh 4, benar 4. 4 langsung diambil. Itu Dua, yang terakhir, yang tankernya. terakhir. Dia kira Tigreal, itu kan Tigreal kan? Ya, Tiger. Dia kira Tigrealnya itu bakal kuat, tapi nggak, langsung diambil sama Sinting, The Way of Dragon langsung hilang. Nah, langsung di Bitter Frost juga, sisa 1 lagi, dan ini terbuka bebas juga. Dan dia senilai dia game yang kedua ya, benar-benar kayak satu kesalahan kecil dari tim pro ya, siapapun itu bisa berakibat fatal. Apalagi kalau misalkan core-core-nya duluan yang ngecuri. Kayak tadi Bruno-nya dapat, Jawhead-nya dapat, udah. Jawhead-nya dulu tuh dapat. Jawhead-nya dulu. Iya, Jawhead-nya lagi recall, enak banget. Aku bikin mas info juga Bung Kornet. Kalau recall itu memang nggak bisa di sembarang tempat. Gimana nggak ada yang tahu mas info? Ya, Mas Info adalah salah satu konten yang aku buat di Instagram aku. Silahkan buka di @Pozianska. Saya juga nggak Bener nggak? Oke Sobat Gamer, kita sudah melihat pertandingan antara IOG melawan Victim di turnamen MDL atau Mobile Legends Development League. Dan di sana juga turnamen yang bisa dibilang second tier-nya atau di bawahnya tier yang paling tingginya di Mobile Legends ya. Ada MPL dan atasnya lagi juga masih ada M1 atau ya piala dunianya lah ya, piala dunianya Mobile Legends. Dan ini juga ajang pembuktian untuk setiap pemain yang akan menuju ke profesional ya. Jadi ini ajang dimana mereka akan bisa dilihat dari permainan gameplay. Entah mungkin dari satu pemainnya atau mungkin satu timnya yang bisa direkrut oleh tim-tim profesional. Tapi kalau misalnya dilihat dari permainan tadi, di match tadi, menurut Ranger Emas atau Bung Oji, dari keseluruhan pertandingan, menurutmu gimana? Inilah yang publik harus pelajari. Iya. Kita nggak boleh terlalu takut dengan hero yang overpower. Contohnya apa tuh? Contohnya Bruno. Bruno? Ya, tapi sama kita Granger ya tadi ya, kalau nggak salah. Tapi kita bisa tanggulangi. Tanggulangi kayak banjir.
Kita bisa tanggulangi itu dengan counter-counter, dengan komposisi hero kita yang pas. Nah contohnya nih Bung Kornet ya, tadi adanya Hellcard itu bagus banget. Kenapa? Walaupun mereka nggak punya marksman, tapi dia punya satu hero burst damage yang benar-benar bisa ngelok seorang Bruno. Brunonya pun nggak bisa kemana-mana, dan dia nggak bisa sliding tackle karena dia ada silent dari Hellcard-nya. Ditambah, walaupun IOG juga pinter, dia pakai Jawhead untuk counter seorang Hellcard. Tapi Jawhead-nya juga kurang efektif karena Hellcard-nya pun selalu ngumpet di rumput begini. Nggak pernah keluar sampai Darkness-nya keluar. Ultimate-nya keluar, gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Dan itu adalah salah satu pembuktian kalau misalnya hero overpower itu bisa ditaklukkan dan nggak selalu dipakai di sebuah turnamen. Bahkan, dia bisa menjadi opsi yang kedua. Ya, dan juga nggak cuma Hellcard ya. Yes. Seperti yang dibilang juga tadi, Granger sama Bruno itu adalah dua overpower ya. Dua hero overpower tapi bisa dikalahkan sama hero sekelas Aurora. Yes. Ada Aurora, kemudian ini hero lock-nya juga cukup menarik ya di game kedua. Ada Chow, ada Grok, ada Aurora. Jadi kayak kombonya bener-bener udah kena Silence dari Hellcard, kemudian kena Bitter Frost dari Aurora, udah ke lock, tambah ke lock lagi, kena Silence, disundul, dan akhirnya di-burst dan langsung hilang. Nggak cuma itu doang. Hero 4 ini, crowd control-nya bagus banget. Saking bagusnya, dari IOG nggak bisa nyentuh seorang Sans. Iya. Kiminya bener-bener aman di belakang, bahkan nangkep begini pun aja nggak bisa. Modus juga kamu muluk aku ya. Bener dong ya. Kita sebagai analis tuh harus terlihat wibawa dong. Jadi ya. kayak bener-bener nggak bisa nyentuh Sansnya bebas banget, sedangkan musuh yang lainnya malah fokus untuk menabrak ke belakang. Mereka juga nggak fokus bisa dibilang untuk ngadepin core-core dari tim IOG. Dari tim Victim. Dan juga bisa dibilang ya, dari kelima player yang ada di satu tim, emang harus benar-benar kuat banget bondingnya biar hero apapun yang mereka pakai itu tetap terlihat kuat. Karena mereka gameplaynya itu karena ya asas mereka udah deket banget gitu loh. Jadi kayak udah bener deket. Bener apa sih? Bener. Maksudnya contoh kita tuh sudah deket jadi enak gitu loh. Tektokannya enak, ngobrolnya enak. Bener sih. Fight-nya juga enak. Bener sih, bener. Nah, aku belum. Sama ini ngasih tahu juga nih buat para player di rumah. Iya. Ya yang publik ini. Kamu kan juga publik. Iya, makanya kan aku juga publik. Jadi kita nonton turnamen itu adalah sebuah pembelajaran. Benar. Bisa diterapkan di rank. Yes. Bahkan kalau kamu mempelajarinya secara serius, itu bisa diterapkan di turnamen kecil. Dan nggak menutup kemungkinan kalau kamu menang turnamen kecil, nggak ada orang menyadari kalau kamu nanti bisa jadi pro player. Wah, luar biasa, bener banget. Dan juga semoga ya, dari semua analis kita untuk hari ini yang sudah kita lihat dari satu match tadi, semoga kalian mendapatkan pelajaran yang cukup banyak juga. Yes. Dan kalian bisa terapkan juga mungkin nanti di turnamen kecil sampai akhirnya besar. Dari dan kecil. mungkin cita-cita kalian jadi pro player bisa terwujud karena kalian belajar dari setiap turnamen yang ada. Benar banget. Dari kecil, turnamen kecil, besar. Iya. Sudah kalau begitu. Oke Bung Kornet, Yes. kita udah sampai di ujung acara. Terima Bener. kasih banyak banget buat para sobat gamer yang udah ngikutin kita sampai akhir ini. Aha. Udah ngikutin analisa kita Bener. juga. Bebek-bebek juga pada ikutin juga. Terima kasih ya Bebek dan Angsa. Dan semoga sobat gamer terus ikutin kita Bung Kornet. Yes, dan juga tadi kita sudah membahas tentang hero overpower di zaman yang sekarang. Tapi kalau misalkan kamu sobat gamer penasaran di zaman yang dulu, kita akan menampilkan hero yang dulu pernah populer. Seperti tahu. Ranger Emas yang pernah populer di zaman SMA-nya. Aku juga tahu satu hero. Apa? Nggak tahu. Enggak deh. Laila. Ya, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa selalu saksikan Top Gamer hanya di GTV di hari Sabtu ya. Aku pamit dulu ya. Nah, sana dia mau joget tuh. Udah liatin aja terus. Dadah sobat gamer, bye-bye. Dadah. Net.